Halo semuanya, selamat datang di video ini. Perkenalkan, nama saya Dennis Febriani, NPM E1I024033. Dan hari ini kita akan membahas sebuah topik yang menarik dan sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tentang suhu dan kalor. Kalau mendengar kata suhu dan kalor, pastinya kita tidak merasa asing, dan yang terlintas di kepala kita pasti memikirkan tentang panas dan dingin. Tahukah kalian apa perbedaan antara suhu dan kalor? Suhu adalah ukuran derajat panas suatu benda, sementara kalor adalah energi panas yang berpindah dari satu benda ke benda yang lainnya. Topik ini sangat penting untuk membantu kita memahami fenomena seperti mengapa es mencair, air mendidih, atau mengapa tubuh kita bisa merasakan panas dan dingin. Nah, di video ini kita akan mengenal konsep dasar suhu dan kalor secara singkat, serta mencari tahu bagaimana tubuh kita dapat merasakan panas dan dingin tersebut. Pastikan kalian simak videonya sampai akhir ya. Setiap manusia dapat merasakan panas dan dingin sebuah benda karena adanya suhu. Suhu benda yang dingin dikatakan lebih rendah dibanding suhu benda yang panas. Sebaliknya, jika benda tersebut panas, artinya memiliki suhu yang lebih tinggi dari benda lain yang dingin. Dari hal tersebut, lah kita dapat mengenal bahwa suhu merupakan sebuah besaran. Sebenarnya, masih banyak hal lain yang perlu diketahui tentang suhu, sebab setiap hari kita kerap menemuinya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, guna menambah pengetahuan tentang suhu, berikut akan saya jelaskan lebih jauh mengenai pengertian suhu, faktor yang mempengaruhinya, alat ukurnya, dan hal lain yang perlu kita ketahui dari sebuah suhu. Dari pengertian suhu sendiri, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, suhu diartikan sebagai ukuran kuantitatif dari temperatur, panas atau dingin, dan diukur menggunakan termometer. Suhu menjadi besaran yang akan menyatakan ukuran derajat dingin dan panas suatu benda. Selain bisa dinyatakan secara kualitatif, suhu juga dapat dinyatakan secara kuantitatif dengan satu derajat tertentu. Kemudian ada pengertian yang lainnya, yaitu suhu adalah besaran yang menunjukkan derajat panas atau dingin suatu benda. Skala yang umum digunakan untuk mengukur suhu adalah Celsius, Fahrenheit, dan Kelvin. Suhu diukur dengan alat yang disebut dengan termometer. Lalu, jika berdasarkan datarannya, dataran rendah cenderung memiliki suhu yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan dataran yang tinggi. Semakin tinggi permukaan tanah, maka suhunya juga akan semakin rendah. Seperti suhu dingin yang akan dirasakan menusuk tulang jika sedang ada di gunung. Kemudian, dalam Ensiklopedia Britannica juga disebutkan bahwa suhu adalah ukuran atau dingin yang dinyatakan dengan skala sembarang, di mana skala tersebut menunjukkan bahwa suhu panas yang memiliki energi tinggi akan mengalir ke suhu yang lebih rendah atau dingin. Maka dari itu, suhu dapat dinyatakan pula menjadi ukuran kualitatif sebuah benda. Suhu ini bisa diukur karena adanya energi kinetik dalam suatu benda. Jadi, semakin besar energi kinetik suatu benda, suhunya akan semakin tinggi. Berdasarkan pengertian suhu yang telah dijelaskan di atas tadi, dapat diketahui bahwa suhu sebuah benda dapat berubah menjadi panas atau dingin. Tentu ada banyak hal yang menjadi penyebab sebuah benda memiliki suhu rendah atau tinggi. Dalam Handoko, dalam bukunya yang berjudul Pengantar Unsur-Unsur Cuaca di Stasiun Klimatologi Pertanian, menyebutkan
beberapa faktor yang dapat mempengaruhi suhu. Faktor-faktor yang bisa mempengaruhi suhu di permukaan bumi. Di antaranya adalah yang pertama yaitu jumlah radiasi yang diterima suatu benda per hari, per bulan, per tahun, serta per musim. Kemudian adanya pengaruh tempat yaitu daratan atau lautan. Kemudian adanya pengaruh dari ketinggian tempat di permukaan bumi, dipengaruhi secara tidak langsung oleh pembawaan angin. Apakah angin yang membawa panas atau dingin? Kemudian adanya pengaruh panas laten, yakni panas yang disimpan di dalam atmosfer bumi. Adanya pengaruh dari penutup tanah, kemudian di mana tanah yang ditutupi vegetasi, temperaturnya akan lebih rendah dibanding dengan tanah yang tanpa vegetasi. Tipe tanah juga mempengaruhi suhu. Semakin gelap tanah, maka semakin tinggi pula indeks suhunya. Begitu juga sebaliknya, sudut datangnya sinar matahari juga mempengaruhi suhu. Sudut datangnya sinar matahari yang lurus akan jauh lebih panas jika dibandingkan dengan sudut datangnya matahari dari arah miring. Manusia memiliki tangan yang bisa merasakan suhu, namun perasaan dingin dan panas suatu benda yang bisa dirasakan oleh masing-masing manusia tidaklah sama. Ukuran tersebut hanyalah ukuran kualitatif atas suhu suatu benda. Maka, untuk menyatakan suhu dengan sama antara satu orang dengan orang lainnya, dibutuhkan alat pengukur suhu yang dapat menyatakan suhu secara kuantitatif. Alat bantu pengukur suhu ini dinamakan dengan termometer. Dengan alat-alat yang akan disebutkan berikut, hasil pengukuran suhu yang dilakukan akan memberikan persepsi yang sama pada semua orang. Termometer klinis. Termometer ini biasa dipakai oleh dokter untuk mengukur suhu badan pasiennya. Alat ini memang dipakai di bidang kesehatan sebagai pendeteksi adanya penyakit pada tubuh seseorang. Kemudian ada yang namanya termometer ruangan. Termometer ini merupakan alat pengukur suhu yang dipakai di suatu ruangan untuk memantau suhu di sana. Alat ini biasa dimanfaatkan oleh orang-orang yang berada di negara dengan 4 musim. Gunanya untuk mengatur suhu di dalam ruangan tertentu. Kemudian ada termometer inframerah. Termometer ini biasa dipakai untuk mengukur suhu tubuh saat pandemi. Alat pengukur suhu satu ini dapat mengukur suhu pada arteri tanpa menyentuh tubuh sama sekali. Kemudian ada termometer digital. Alat ini tidak menggunakan alkohol ataupun air raksa dalam mengukur suhu. Termometer digital memakai sifat pemuaian pada logam sehingga pengukuran suhu menjadi lebih cepat dan tepat dilakukan. Termometer laboratorium. Alat ini yang biasa berisi air raksa atau alkohol guna mengukur suhu. Adapun suhu cairan yang dimasukkan pun cukup bervariasi, disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian ada termopel. Termopel merupakan alat pengukur suhu yang berupa sensor terelektrik. Apabila dilakukan konfigurasi dengan benar dan tepat, termokopel ini bisa melakukan pengukuran suhu dengan jangkauan yang luas. Kemudian ada macam skala suhu. Nilai derajat sebuah suhu dapat diatur dengan dalam 4 jenis skala suhu, yaitu Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Adapun skala suhu akan didasarkan pada 2 titik tepat, yaitu titik tetap bawah dan titik tetap atas. Titik bawah menandakan titik beku, sementara itu titik atas menunjukkan titik didih. Kedua titik tersebut dalam setiap jenis skala suhu dinyatakan sebagai berikut. Skala suhu Celsius memiliki titik bawah 0 derajat Celcius dan titik atas sebesar 100 derajat Celcius.
Kemudian skala suhu Fahrenheit memiliki titik bawah sebesar 32 derajat Fahrenheit dan memiliki titik atas sebesar 212 derajat Fahrenheit. Adapun skala Reaumur mempunyai titik bawah sebesar 0 derajat dan titik atas sebesar 80 derajat. Terakhir, skala Kelvin memiliki titik bawah sebesar 273 dan titik atas sebesar 373. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sudah asing dengan energi panas atau energi kalor, seperti memasak atau memanaskan sesuatu. Nah, saat itulah terjadi perubahan suhu benda di mana kalor telah bekerja. Kalor adalah salah satu bentuk energi yang bisa berpindah dari benda dengan suhu yang lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Jika keduanya dipertemukan atau bersentuhan, dua benda yang memiliki suhu yang berbeda ketika dipertemukan, maka akan muncul kalor yang mengalir atau berpindah. Perlu diketahui bahwa suhu dan kalor itu berbeda. Suhu adalah suatu nilai yang dapat terukur dengan termometer, sedangkan kalor adalah energi yang mengalir pada suhu benda tersebut ke benda lainnya. Menurut SI atau MKS, satuan kalor adalah joule, sedangkan menurut CGS, satuan kalor adalah Earth, dan untuk beberapa jenis makanan menggunakan satuan kalori. Dapat dihitung bahwa 1 kalori adalah jumlah energi panas yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 gram air hangat sampai naik menjadi 1 derajat Celcius. Jadi dapat dikatakan 1 kalori sama dengan 4,188 joule. Kalor juga dapat disebut sebagai energi panas yang dimiliki oleh suatu zat tertentu, dan untuk mendeteksinya perlu menggunakan alat pengukur suhu benda tersebut. Kita perlu juga diperhatikan bahwa pada air panas yang dibiarkan di udara terbuka, maka lama-kelamaan akan mendingin karena ada kalor yang dilepaskan dari zat air ke udara. Hal yang mampu mempengaruhi kenaikan dan penurunan suhu pada benda adalah jumlah kalor, massa benda, dan jenis benda itu sendiri. Hubungan antara suhu dan kalor ialah yang dimana suhu dan kalor memiliki hubungan erat. Semakin tinggi suhu suatu benda, semakin banyak kalor yang terdapat di dalamnya. Kalor adalah bentuk energi yang berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Perpindahan kalor ini dapat terjadi melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Jenis-jenis kalor. Kalor memiliki beberapa jenis yang dikategorikan berdasarkan proses bekerjanya pada zat benda tertentu. Kalor yang perlu kita ketahui yaitu mengidentifikasi terjadinya perubahan kalor yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu kalor pembentukan. Kalor pembentukan adalah kalor yang menghasilkan atau dibutuhkan untuk membuat 1 mol senyawa dalam unsur-unsurnya, seperti berupa gas yang ditulis dengan rumus molekulnya. Contohnya, kalor pembentukan adalah C12, O2, Br2, H2. Yang kedua, kalor penguraian. Kalor penguraian adalah bentuk kalor yang dihasilkan atau dibutuhkan untuk mengurai 1 mol senyawa menjadi unsur-unsur yang lain. 3. Kalor pembakaran. Kalor pembakaran adalah kalor yang didapat atau diperlukan untuk membakar 1 mol zat, yakni unsur atau senyawanya. Keempat, kalor netralisasi. Kalor netralisasi adalah jenis kalor yang didapatkan atau dibutuhkan untuk membentuk 1 mol H2O dari reaksi antara asam dan basa. Kalor ini termasuk dalam reaksi eksoterm karena adanya reaksi kenaikan suhu. Yang kelima ada kalor pelarutan.
Kalor pelarutan adalah jenis kalor yang didapatkan atau dibutuhkan untuk melarutkan satu mol zat yang awalnya padat menjadi larutan. Perpindahan kalor terbagi menjadi 3 bagian. Konduksi, perpindahan kalor melalui zat padat tanpa perpindahan zat itu sendiri. Contohnya, sendok yang dimasukkan ke dalam air panas akan terasa panas di bagian ujungnya karena kalor berpindah melalui logam. Kemudian ada konveksi. Konveksi itu sendiri yaitu perpindahan kalor melalui zat cair atau gas. Contohnya, udara yang panas naik ke atas, sedangkan udara dingin turun ke bawah. Dan yang terakhir yaitu radiasi. Radiasi sendiri adalah perpindahan kalor tanpa medium, yaitu melalui gelombang elektromagnetik. Contohnya, kita bisa merasakan panas saat berdiri di bawah sinar matahari meskipun udara di sekitar tidak terlalu panas. Selanjutnya ada perubahan wujud benda. Yang pertama ada meleleh, perubahan dari padat ke cair, misalnya es yang meleleh menjadi air. Yang kedua yaitu mendidih, perubahan dari cair ke gas, misalnya air yang mendidih menjadi uap. Yang ketiga membeku, perubahan dari cair ke padat, misalnya air yang membeku menjadi es. Proses ini memerlukan kalor dalam jumlah tertentu yang disebut kalor laten, atau kalor yang dibutuhkan untuk mengubah wujud tanpa mengubah suhu. Kemudian ada mesin kalor. Mesin kalor adalah alat yang mengubah energi kalor menjadi energi mekanik. Mesin ini bekerja dengan cara mengalirkan kalor dari sumber yang panas ke sumber yang lebih dingin. Contohnya yaitu mesin kalor adalah mesin pembakaran dalam seperti di mobil dan mesin uap. Mesin kalor sendiri terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama mesin pembakaran internal. Pada proses ini meliputi pembakaran bahan bakar yang terjadi di dalam sistem. Jenis mesin ini terjadi di tempat bahan bakar dibakar di dalam mesin atau tempat pembakaran bahan bakar fosil terjadi. Piston sebagian besar digunakan dalam jenis mesin kalor pembakaran internal. Piston ini bergerak naik, turun di dalam silinder yang ada di mesin kalor. Ketika satu gerakan piston bergerak ke atas atau ke bawah di dalam silinder dikenal sebagai langkah. Misalnya, sebagian besar mobil memiliki mesin kalor pembakaran internal. 4 langkah yang terdiri dari langkah isap, langkah daya, langkah pembakaran, dan langkah buang. Yang kedua yaitu mesin pembakaran eksternal. Jenis mesin kalor ini menggunakan pembakaran bahan bakar di luar mesin atau pembakaran bahan bakar terjadi di luar mesin. Ini adalah mesin kalor di mana fluida kerja disertakan secara internal dan dipanaskan oleh pembakaran di sumber eksternal melalui dinding mesin. Fluida ini kemudian menghasilkan gerakan dan kerja yang dapat digunakan dengan cara mengembang dan bekerja pada mekanisme mesin. Kemudian adapun alasan mengapa kita bisa merasakan panas dan dingin, yaitu kita merasa panas ketika tubuh kita menyerap kalor dari lingkungan sekitar, baik melalui radiasi seperti sinar matahari atau konduksi seperti menyentuh benda yang panas. Kalor yang masuk ke tubuh meningkatkan suhu tubuh sehingga kita merasakan panas. Sebaliknya, kita merasa dingin ketika tubuh kita menghilangkan kalor ke lingkungan sekitar. Jika tubuh terpapar udara dingin, kalor akan berpindah ke tubuh kita ke udara, membuat suhu tubuh kita menurun sehingga kita merasa dingin.